الحمد لله الذي جعل رمضان شهر مبارك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segenap ustadz dan ustadzah yang saya muliakan, Bapak Ibu wali murid, ayah bunda yang saya hormati, ananda seluruhnya, solih dan solihah yang Ustadz Roni sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci, bulan Ramadan ini, kita semuanya masih mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah senantiasa akan menambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kulimat hari keempat ini, Ustadz ingin menyampaikan sedikit materi tentang sejarah sholat tarawih, di mana kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ananda sekalian, tentunya kita semuanya tidak asing dengan sholat tarawih, di mana kita selalu mengerjakan sholat tarawih pada malam hari di bulan suci Ramadan. Dikerjakan di musola-musola, di masjid-masjid. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk menghidup-hidup, untuk menyemarakkan siar bulan suci Ramadan. Anak-anak sekalian, sejarah sholat tarawih, tentunya kita ingin tahu bagaimana sih sejarahnya sholat tarawih. Apakah pada masa Nabi dan masa sahabat sudah dilaksanakan seperti hari ini, di mana sholat berjamaah di musola, di masjid dan lain sebagainya? Nah, sebelum itu Ustadz Roni ingin menyampaikan bahwa sholat tarawih adalah sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, di mana memiliki banyak sekali manfaat, fadilah dan keutamaannya. Di antaranya kita bisa melihat pada hadis Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tarawih di bulan suci Ramadan, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Amat luar biasa fadilahnya. Dosa-dosa kita yang berlalu, yang sudah banyak ini, dengan sholat tarawih yang penuh dengan keimanan, keikhlasan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda sekalian yang Ustadz Roni banggakan. Nah, bagaimanakah sholat tarawih pada masa zaman Nabi Muhammad SAW? Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau pernah melakukan sholat tarawih di masjid. Tidak hanya di masjid, tapi di rumah. Nabi Muhammad SAW untuk pertama kali melaksanakan sholat sunnah tarawih, yaitu pada 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pada saat itu masih belum dikenal oleh sahabat, oleh banyak orang dengan istilah sholat tarawih, yaitu qiyam Ramadan, mengacu kepada hadis man qama Ramadana yang di awal tadi. Jadi belum dikenal dengan istilah sholat tarawih. Baru kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenalkan dengan istilah sholat sunat tarawih dan diserukan untuk dilakukan berjamaah. Jadi kembali lagi, ananda sekalian yang Ustadz Roni banggakan, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis, bahwa pada awalnya sholat tarawih dilakukan oleh Nabi secara sendiri di masjid, lalu kemudian diikuti oleh sahabat, oleh orang-orang. Hari berikutnya, hari kedua diikuti lagi, ya. Hari ketiga diikuti lagi oleh banyak orang, oleh sahabat. Namun kemudian pada hari keempat
Menurut riwayat, Rasulullah sudah tidak pergi lagi ke masjid tersebut, dan orang-orang, para sahabat bertanya, kenapa Nabi tidak keluar untuk ikut bersama melaksanakan sholat tarawih tersebut. Nah, kemudian keesokan harinya, pagi harinya, sahabat menanyakan, mengapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya tidak ada hambatan, tidak ada halangan untuk saya mengikuti sholat bersama kalian, tetapi saya khawatir kemudian sholat tarawih ini menjadi kewajiban bagi kalian. Nah, itulah ananda sekalian. Jadi melihat dari situ, maka hukum dari sholat sunnah tarawih adalah sunnah, bukan wajib. Ananda rahimakumullah. Kemudian sholat tarawih pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tetap dilakukan secara sendiri-sendiri, munfarid, ya, secara berkelompok, bertahan seperti itu sampai kemudian masuk pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada suatu malam di bulan Ramadan, Khalifah Umar bin Khattab keluar dengan melihat banyak orang melakukan sholat tarawih secara sendiri-sendiri, berkelompok. Kemudian beliau berpikir, mempunyai pemikiran bahwa alangkah indahnya ketika sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian disetujui oleh sahabat-sahabat beliau, dan kemudian diumumkan, diserukan untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid, di mana pada waktu itu Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam di sholat tarawih secara berjamaah. Nah, inilah ananda sekalian, sehingga pada saat ini kita bisa mengikuti sholat tarawih secara syiar, secara ramai di musola-musola dan di masjid-masjid, ya, sama seperti yang dilakukan oleh pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian anak-anak terkait jumlah rakaatnya, mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya. Kemudian 3 rakaat ditutup dengan witir. Ya. Namun demikian, ada beberapa yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dan 3 witir, itu tidak menjadi masalah. Itu semua perbedaan yang tetap kita hormati. Tetapi secara jumhur ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, semuanya mayoritas mengatakan bahwa sholat sunnah tarawih 20 rakaat. Ya. Adapun yang 8 rakaat itu mengacu yaitu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih dengan 8 rakaat. Namun demikian, para sahabat pada waktu itu melaksanakan sholat tarawih dengan menyempurnakan sebanyak 20 rakaat, dengan berpandangan bahwasanya amal ibadah yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah yang banyak, diperbanyak, semakin banyak semakin baik. Itulah yang kemudian diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, diserukan untuk berjamaah dan sebanyak 20 rakaat. Ananda sekalian rahimakumullah, itulah yang bisa Ustaz Roni sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.